Perguruan tinggi sama dosen-dosen ini mestinya lebih banyak kolaborasi dengan perusahaan. Ya. Iya. Mereka kan harus tahu user ini maunya apa, apa yang dibutuhkan. Iya. Itu bisa mempercepat kemajuan Kelihatan Indonesia. Kurang sekali ada komunikasi antara perguruan tinggi dengan kita ini ya, dengan bukan kita maksudnya, dengan para pengusaha ini. Jadi bisa dapatkan satu inspirasi juga ya. Iya. Makanya sebetulnya Pak, saya ini paling kalau diajak podcast kemana-mana saya menolak. Karena apa? Saya merasa banyak yang lebih layak dari saya. Tapi nggak tahu Pak Hermanto ini gimana caranya Toto bisa muncul ke sini. Ini daya tarik. 4 bulan Pak. Bukan itu. Daya tariknya Pak Hermanto ini luar biasa. Saya juga pikir wah ini anak muda ini saya harus sering-sering ketemu Nggak saya. juga lah. Pak Charles yakin nih Indonesia punya ekonomi ke depan ini bagaimana Pak? Keyakinan Bapak? Kalau menurut saya dengan pemerintahan yang sudah mulai meletakkan ya tadi mulai dengan adanya undang-undang mulai diberesin segala macam omnibus law ya itu banyak sekali program dari pemerintah yang arahnya ke arah yang sudah benar. Jadi pemerintah itu melakukan do the right things Pak ya. Jadi nggak tambal sulam. Ya, secara fundamentally saya melihat banyak sekali ya Pak ya mulai diletakkan fondasi-fondasinya. Jadi saya sangat optimis. Bapak lihat aja tadi bicara soal digital kan. Di Indonesia termasuk sangat maju loh Pak. Dalam hal digitalisasi. Betul. Jadi sumber alamnya besar sekali. Luar biasa kayanya. Sebetulnya luar biasa kayanya. Jadi kalau sampai mestinya ya harusnya all out ya. Mungkin yang perlu dibuka lagi ini perguruan tinggi ya. Mungkin harus lebih banyak kerjasama ya. Karena kita menurut saya masih banyak sekali yang bisa Pak Hermanto kan juga sebagai pengusaha kan tahu kan perlu sekali SDM dari universitas ini. Kalau menurut saya masih perlu sekali banyak kerjasama dengan swasta untuk kualitasnya ditingkatkan ya. Betul. Karena itu untuk masa depan Pak. Iya, saya lihat Singapura, China, Taiwan itu kan perguruan tingginya luar biasa Pak. Ya. Kami sendiri sekarang hampir seluruh perusahaan kami juga menjalin kerjasama berkolaborasi dengan universitas di Surabaya khususnya dengan Universitas Airlangga, dengan ITS, Ciputra. Tolong Pak Hermanto, jadi mata pelajarannya juga seharusnya disesuaikan dengan pemakai. Nah itu. Ini mata pelajarannya. Jadi begitu lulus sudah siap pakai gitu ya? Iya, paling nggak lebih siap pakai dari yang sekarang. Memang itu juga tergantung dari kesadaran mahasiswanya sih. Kalau memang mereka juga sambil belajar menjadi entrepreneur, itu juga sangat bagus sekali. Karena sekarang ini kan dengan dunia digital ini mereka mau bekerja dimanapun di rumah, mau 1 jam 1 hari itu kan tidak mengganggu pelajaran. Itu penting sekali. Jadi dimulai dari diri sendiri. Ya, dan perguruan tinggi sama dosen-dosen ini mestinya lebih banyak kolaborasi dengan perusahaan. Mereka kan harus tahu user ini maunya apa yang dibutuhkan. Itu bisa mempercepat kemajuan Indonesia. Kurang sekali ada komunikasi antara perguruan tinggi dengan kita ini ya, dengan bukan kita maksudnya, dengan para pengusaha ini. Sudah mulai ini Pak. Sudah sangat terbuka mereka untuk menjalin kerjasama ya. Termasuk dengan Universitas Surabaya juga. Jadi hampir semua university kami ajak kerjasama. Itu satu langkah yang luar biasa Pak. Itu inisiatif dari Pak Hermanto yang luar biasa di soal people development ini. Kami terakhir kan lagi research mengenai cat antivirus. Jadi dengan dinding dicat dengan menggunakan super seal antivirus itu dia dalam waktu beberapa detik itu virus bakteri itu mati. Jadi kalau misalnya tembok itu disentuh oleh penderita COVID, itu dalam beberapa detik disentuh sama orang lain sudah nggak masalah gitu. Kalau tidak dicat dengan cat khusus, dia kan virus itu bisa bertahan beberapa jam ya. Bukan dengan koper itu Pak ya? Kalau koper bisa cepat mati. Tapi kalau dinding, kalau dinding, Bapak mana pakai koper kan dinding kan? Dan mahal kan Pak? Oh iya. Nah ini kan pakai cat interior biasa. Sebenarnya silver itu juga mematikan virus ya? Ion silver bisa. Silver. Iya.
Tapi sendok silver mahal, Pak. Ya memang ini kita harus terus mengikuti teknologi lah, karena teknologi ke depan ini kan memang semakin cepat ya perubahannya ya. Ya. Tapi kalau sebagai pengusaha ya Pak ya, kalau kita lihat dari sisi semua diperbaiki ya, investasi pun juga semakin semarak, semakin menggiurkan ya. Apa ancaman yang Bapak lihat ya? Kan tetap ada ancaman lagi, Pak. Yang saya melihat di Indonesia ini yang masih kurang ini mengenai soal hukum yayasan ini, Pak ya. Hukum ya, yayasan ini ya. Kalau menurut saya untuk generasi 1, 2, 3, 4, 5 bisa jalan lebih smooth, Pak ya. Itu mestinya seperti di luar negeri kan ada yayasan atau ada namanya trust atau ada namanya Stichting atau Stiftung bahasa Jermannya atau foundation. Ya. Jadi karena perusahaan dari generasi ke generasi ya Pak ya, kalau pengambil keputusannya terlalu banyak orang, kan nantinya susah untuk ngambil keputusan. Terlalu birokrasi. Iya, dan nanti terlalu banyak politik juga antara dalam pemegang saham yang begitu banyak. Jadi kalau di negara maju kan sudah bisa diserahkan kepada satu yayasan keluarga. Ya. Sehingga di situ sudah ada aturannya, cara mengambil keputusannya bagaimana. Sedangkan trust ini kan masih di luar semua. Belum ya. Menurut saya kita pengusaha-pengusaha ini mestinya juga mulai lobby ya Pak ya. Ke pemerintah. Bagaimana ya perusahaan yang sudah bagus sekali jangan sampai toto rontok. Ya. Gara-gara nggak bisa ngambil keputusan, nggak bisa mecat direksi, kalau direksinya nggak mampu atau ribut ya. Jadi menurut saya kita punya kepentingan Pak Hermanto untuk melobi ke pemerintah juga untuk menyontek apa yang sudah bagus di luar negeri, tinggal kita contek. Nggak semua kita contek ya, yang nggak bagus ya nggak usah. Tapi kalau yang bagus ya kita contek, sehingga itu juga melicinkan jalan dari perusahaan itu dari generasi ke generasi berikutnya. Ini yang menurut saya harusnya kita pengusaha melobi ke arah ke situ. Kalau Pak Charles lihat ancaman dari investor asing yang masuk ke dunia pelayaran, itu ada nggak? Oh ya. Karena kalau Indonesia semuanya sudah bagus, dia kan tinggal masuk, tinggal invest, mereka sudah punya pengalaman dari sisi keuangan sudah juga unlimited. Bunganya mereka mungkin juga di bawah 1%. Dari sisi brand teknologi semua mereka akan menang, Pak. Kalau mereka tinggal datang, mereka juga membuat satu usaha yang sangat bersaing dengan yang ada di dalam negeri. Apa itu juga menjadi satu ancaman? Pasti Pak, itu satu ancaman juga. Pasti Pak. Kita harus punya strategi bagaimana bisa survive itu ya, bisa mengatasi itu juga ya, dengan beberapa strategi ya Pak ya. Tapi itu harus sudah harus dipikirkan ya. Ya, disiapkan Pak. Ya. Makanya ini tadi saya kan ada pertanyaan nih, kapan nih meratusnya bisa ke East Asia atau malah ke Asia ya, karena kalau itu you lakukan kan berarti benar-benar sudah sangat solid, sangat kuat, tidak khawatir dari luar masuk, karena you sudah keluar, sudah bersaing dengan mereka duluan kan. Iya, jadi itu salah satu strategi juga Pak. Wah Pak Hermanto ini mestinya saya jadikan ini, mesti sering-sering ketemu. Jadi saya yang mesti belajar banyak dari Pak Charles. Jadi bisa dapatkan satu inspirasi juga ya. Iya. Makanya sebetulnya Pak, saya ini paling kalau diajak podcast kemana-mana saya menolak. Karena apa? Saya merasa banyak yang lebih layak dari saya. Tapi nggak tahu Pak Hermanto ini gimana caranya Toto bisa muncul ke sini. Ini daya tarik. 4 bulan Pak. Bukan itu. Daya tariknya Pak Hermanto ini luar biasa. Saya juga pikir wah ini anak muda ini saya harus sering-sering ketemu Enggak saya. Juga lah. Pak, kalau dari sisi Bapak ini kan energik sekali saya lihat. Ya, meskipun sudah melimpahkan ke generasi ketiga, tapi Bapak kan tetap masih aktif kan ya? Nggak, saya hanya sebagai policy maker aja Pak. Sudah nggak ikut di ya strategik lah ya. Dari sisi strategik kan Pak Charles tetap masih mensupport Meratus kan supaya bisa terus bersaing. Titik beratnya saya sekarang atau saya dengan saudara-saudara saya titik beratnya adalah bagaimana peralihan generasi ini supaya lebih smooth gitu aja.
Itu yang menjadi fokusnya. Ya, ya. Ini yang menjadi, biasanya kan peralihan generasi kan selalu terjadi krisis ya Pak. Ya, ya. Nah ini yang harus ditoto satu-satu gimana caranya. Itu tadi salah satu stumble block, rintangan, yaitu hukum kita belum bisa melicinkan itu untuk bisa alih generasi dari satu ke dua. Ini yang kita ketinggalan jauh sekali dari negara maju. Ya, kalau Pak Irwan kan tahu kan di luar negeri ada sampai generasi ke-5, ke-6, 7, 8, 9 ya. Ya. Karena ditata Pak. Ya. Ditata dari awal. Mereka sudah punya family office ya. Family office. Jadi benar-benar yang core bisnis mana, investment mana, yang untuk fund mana, yang untuk family ke depan yang perlu disupport mana dananya. Family office ini pun bukan harus juga diperkuat dengan adanya satu jenis trust ya Pak ya. Ya. Satu yayasan yang kita nggak ada. Ya akhirnya orang pakai di luar kan sayang sebetulnya. Ya. Harusnya. Tapi saya kok pikir mungkin arahnya sudah ke situ ya kelihatannya ya. Juga dengan perubahan pajak apa segala macam, yang offshore apa segala macam ini kan kelihatannya sudah lebih realistis. Betul. Pemerintah sekarang. Ya. Lebih business minded. Ya, dividen juga sudah nggak dikenakan lagi, jadi nggak double kan ya. Tapi kita diminta semua lebih transparan. Jadi win-win lah, menurut saya win-win. Kita tentu kan akan sadar untuk bayar pajak ya. Kalau pemerintahnya hadir, ya pemerintahnya hadir, ya dengan senang hati kan kita sebagai pengusaha kan juga bayar pajak. Ya. Asalkan tahu pajaknya kemana kan kita juga sangat-sangat support. Kalau nggak dari mana uang pemerintah kan juga. Jadi kepatuhan pembayaran pajak itu kan juga korelasinya sangat tinggi dengan keberhasilan pemerintah, efektivitasnya. Kalau efektif ya kita Pak Irwan, kita akan dengan senang hati bayar pajak Pak. Ya, setuju sih. Ya, kan? Setuju. Ya. Karena kalau dana dari perpajakan itu juga untuk pembangunan, akhirnya negara juga bisa ekspansi buat infrastruktur, buat pelabuhan, buat bandara segala macam. Ya akhirnya ekonomi semakin besar. Kembali lagi kan? Iya, dan gap yang di bawah ini kan harus juga jangan sampai terlalu besar. Ini kan bisa bom waktu ya kalau sampai gap ini nggak bisa diatasi. Pak, kembali saya lihat Pak Charles ini kan sangat energik, sangat fit sekali gitu ya. Mungkin bisa share ini rahasianya apa ini Pak? Ini seperti awet nom ini, seperti apa ya, lebih muda 20 tahun nih menurut saya. Enggak lah Pak, enggak. Jadi kalau saya enggak, pokoknya banyak teman, banyak hobi, banyak keluar dari rumah, banyak jalan. Kebetulan saya bisa main tadi barusan waktu sebelum ke Pak Hermanto sampai saya minta ditunda setengah jam, ada reuni untuk golfing. Itu ada yang bawa makanan dari Medan, waduh. Jadi kan nikmat Pak, ketemu teman-teman banyak. Sekali. Ya, tadi saya sempat sharing juga sama Pak Hermanto soal intermittent fasting. Nah ini mungkin bisa dijelasin ini Pak, Sobat Sukses nih, sama masyarakat Indonesia bisa belajar nih dari Bapak tentang trik-trik gimana kok awet nom ini. Salah satu yang saya ikutin sekarang itu Pak, intermittent fasting. Intermittent fasting ini ilmuwan Jepang tahun 2016 mendapatkan hadiah Nobel. Wow. Tolong dicek di YouTube. Iya. Hadiah Nobel untuk kedokteran tahun 2016. Iya. Dia menemukan kalau orang nggak makan sampai 16 jam, 18, 20 jam, itu terjadi sel-sel pembaruan, Pak. Sel-sel yang lama ini dimakan oleh sel baru. Ini hadiah Nobel loh, Pak ya. Iya. Hadiah Nobel. Jadi ilmiah ini. Ini ilmiah. Nah, dari puasa 16 jam, 18 jam ini yang terjadi di saya, ya kan ya, otomatis berat badan turun. Tapi saya nggak membatasin jumlah makan saya loh. Jadi kalau saya makan terakhir jam 8, terus makan lagi jam 12 siang, itu kan berarti 16 jam saya nggak makan. Kadang-kadang 18 jam. Cuma minum kopi sama teh aja, tapi nggak boleh ada gula. Itu saya dulu yang HDL-nya dulu itu cuma 34, selama 20 tahun nggak bisa naik, sekarang bisa 55. Berat badan saya juga turun banyak, 5-6 kilo, ya Pak. Tapi makannya tetap loh Pak ya, jumlah makan yang masuk tetap. Jadi bukan diet, cuma waktunya digeser sedikit. Jadi selama 16 jam itu tidak makan apa-apa? Nggak makan. Hanya minum saja ya Pak? Minum.
Dan minumnya mesti Cleo ya Pak? Itu salah satunya, salah satunya. Karena mungkin ada ini air Pak, murni, air murni. Tidak ada mengandung mineral anorganik. Pakai itu air Cleo Pak ya misalnya, tapi dikasih lagi garam setengah sendok. Karena waktu kita fasting itu kita perlu ada beberapa mineral, kalau nggak salah garam sama apa, saya lupa satunya apa, tapi harus ada garam. Jadi cuma setengah sendok aja. Jadi kembali lagi saya melihat di situ dengan fasting ini ya Pak ya, karena dulu sebelum ada agraria, kita kan dulu sebelum beribu-ribu tahun yang lalu itu kan hidupnya kan nggak karuan Pak. Kan nggak tiap siang ada makannya nggak rutin, nggak ada kulkas, nggak ada yang bisa nyimpen, makannya kan nggak rutin. Jadi memang tubuh kita sudah secara alamiah ya sudah by nature sudah kayak begitu. Jadi yang pernah saya sampaikan ke Pak Hermanto, tikus itu kalau dilaperin, satunya ini sudah makan. Diuji coba dia dengan dua tikus. Ini kan ada ahli, saya lupa, orang Italia Amerika itu ahli untuk longevity, bagaimana bisa umur panjang. Itu tikus yang dilaperin itu, waktu otaknya dibedah, itu yang dilaperin itu banyak sel-sel baru. Di yang tikus yang udah kenyang ini nggak ada sel baru. Ini yang banyak sel baru. Nah ini memang dari by nature, kalau memang Anda kelaparan, untuk survive harus cari makan. Ini ada sel-sel, ini kan luar biasa. Jadi salah satu saya ngikutin ini, dan ternyata saya ngikutin ini 2-3 tahun ya, saya merasa jadi Pak Charles ngikutinnya cuman makan malam jam 8 terakhir jam 8, terus habis itu makan lagi besoknya itu siang ya? Jam 12. Itu setiap hari? Setiap hari, sudah 3 tahun. Sudah kayak apa ya? Kayak orang sikat gigi. Berarti kalau makan pagi, cuma 2 kali ya Pak ya? Kali. Siang sama malam ya? Lebih bagus lagi Pak, kalau sebulan sekali sampai 48 jam nggak makan. Nanti Pak Hermanto saya berikan gambarnya. 48 jam? Berarti 2 hari dong Pak? Kemarin dulu saya nggak makan sampai 36 jam. Nggak masalah apa. 1 hari setengah ya Pak ya? Yang idealnya 48. Nanti 48 cuma 2 hari ya Pak ya? Iya, 2 bukan 3 hari sebulan ya? Sebulan sekali. Sebulan. Pak, di setiap agama kan juga ada puasa. Ada. Tapi nggak sampai 36 atau 48 jam. Cuma sekarang diilmiahkan. Tapi berarti puasa ini bayangan Pak, kan luar biasa Pak ya. Orang-orang kita yang sebelum kita ini kan. Jadi puasa itu juga salah satu bagian sudah dijalankan di setiap agama kan ada Pak. Puasa. Mesti ada sesuatu yang benernya atau sesuatu yang bagusnya. Seperti sekarang bulan puasa itu kan bagus untuk self control, untuk ini. Jadi memang puasa ini kan bukan kita punya invention kita punya temuan sekarang kan. Sudah nenek moyang kita sudah melakukan itu, dan mestinya ada sesuatu yang bagus di situ. Mestinya. Ya, tubuh Bapak juga ideal ya. Bagus sekali. Ya, mungkin malah kekurusan ya. Enggak juga, ini sudah pas ini ya. Jadi ini rahasia sukses, sobat sukses ya. Ini bagaimana cara kita mendapatkan sel-sel baru dengan cara hanya berpuasa. Jadi Pak Charles ini sudah menjalanin selama 3 tahun, makan terakhir jam 8 malam, besoknya makan siangnya jam 12. Nah itu sudah kurang lebih ada 16 jam. Dan setiap bulan itu selama 48 jam fasting. Jadi ini program intermittent fasting yang oleh ilmiawan dari Jepang, dan terbukti dapat hadiah Nobel kan dia. Jadi gini Pak, coba dilihat di Google. Fasting benefit chart. Coba dilihat. Fasting benefit chart. Fasting benefit chart. Wah, kita sekarang sudah bisa langsung googling, sudah banyak ilmu. Dari situ kelihatan benefit apa yang dicapai setelah 12 jam. Benefit apa yang dicapai 24 jam. Benefit apa yang dicapai selama 48 jam. Di situ kelihatan juga stem cell terganti mulai aktif mulai 48 jam. 36 sampai 48. Nanti Pak Hermanto saya kasih gambarnya. Ini natural stem cell ya? Dari saya akan coba Pak. Pak. Saya akan coba. Dan aku udah 3 tahun loh Pak Hermanto. Dan bukan 3 bulan loh Pak. Bukan 6 bulan. Jadi kalau saya jam 8 terakhir, jam 6 pagi saya jalan 1,5 jam full.
nggak ada perubahan apa-apa sama sekali. Cuma kemarin saya waktu 36 jam nggak makan, saya main golf. Kok mulai jelek ya mainnya. Kelihatan mulai kaki saya lemas. Mungkin saya belum biasa 36. Nanti mungkin setelah 3-6 bulan setelah biasa mungkin buat saya nggak problem. Karena yang paling sulit itu cuma hari kedua. Hari ketiga keempat nggak masalah. Idealnya sampai 48. Nanti saya kasih Pak Hermanto, karena stem cell yang di luar negeri setahu saya masih nggak boleh kan Pak. Tapi maaf ya, mungkin ini off the record ya, saya nggak berani komentar soal ini ya. Saya bukan pro dan kontra ya. Ya masih pro dan kontra. Tapi kalau ini nanti Bapak lihat di Google fasting benefit chart. Ya. Di situ dari jam ke jam sampai 72 jam kelihatan apa yang naik, apa turun, naik turun, hormon apa yang diperbaikin. Jadi interesting. Ini tip. Ini tip untuk mendapatkan natural cell yang luar biasa. Dan terima kasih nih, itu Pak namanya yang orang Jepang namanya autophagy. Auto itu kan otomatis. Sel yang otomatis diperbaikin terus kalau kita melakukan puasa. Jadi mungkin di awalnya aja lemes-lemes ya Pak ya. Iya. Cuma yang ngeri ini ya tetap kita yang paling kita takutin sekarang ini kan soal COVID ini Pak ya. Jadi ini masih soalnya kita, imun kita kan harus benar-benar dijaga yang optimal ya. Ya, ini saya nggak tahu apakah intermittent fasting ini juga ideal untuk melawan COVID, saya nggak tahu. Saya nggak tahu Pak, terus terang. Ya tetap protokol 5M tetap harus dijalankan lah, meskipun mau mencoba ya. Iya, karena saya juga nggak tahu apakah itu baik atau enggak, saya nggak tahu. Saya nggak tahu. Tapi untuk saya sementara ini oke. Pak, kalau ke depan visi dari Meratus ini mau kemana Pak? Ya, ini memang sesuatu yang sangat penting ya. Memang perlu ada, kalau dari Meratus sendiri perlu ada satu integrasi ya Pak ya, antara maritime dan logistik, karena tuntutan dari customer ini kan lebih canggih. Mereka mau optimal, mereka mau mengoptimalkan mereka punya logistik. Jadi kita harus bisa mengoffer, bukan hanya port to port gitu aja ya, tapi harus lebih bisa menampung ya Pak ya. Jadi kita harus bisa juga mengintegrasikan ya Pak, antara logistik sama shipping ini harus lebih terintegrasi untuk bisa melayani lebih baik ke customer. Nah itu yang tadi disampaikan oleh Bapak mengenai soal digitalisasi, salah satu yang menunjang untuk hal ke sana. Itu. Dan Bapak juga sudah punya terminal operator juga ya sekarang ini ya? Ya, kita ada di Jakarta memang. Di Jakarta ya? Ya, di Priok. Ya. Dan yang diangkut juga sudah bermacam-macam ya Pak ya? Tidak hanya kontainer kan ya? Batu bara, minyak, gas, sudah semuanya. Memang Meratus ada 3 LNG, 160.000 CBM kubik, itu kita joint venture dengan perusahaan Jepang ya Pak ya. Memang itu untuk LNG ya. Ya. Memang kenapa kita perlu joint venture juga supaya kita juga belajar dari mereka Pak. Kita perlu belajar dari mereka supaya nggak terlalu ya Pak ya, sempit pandangannya. Jadi perlu sekali belajar dari pengusaha-pengusaha yang besar-besar lah. Kalau dari ESG apa sudah menjalankan Pak? Environmental, social, and good governance. Oh itu memang karena kita kan juga melayanin banyak perusahaan asing minyak ya. Jadi itu salah satu yang syarat mutlak ya Pak ya. Jadi kalau kapal kita misalnya nggak asbest free, itu nggak mungkin dipakai. Nah mengenai solar, Bapak juga pakai biosolar kan? Itu nggak mengganggu dengan mesin-mesin yang ada Pak? Karena mesinnya kan didesain bukan untuk biosolar. Iya, memang kalau terlalu banyak maka terjadi wax. Filternya jadi di luar negeri sebetulnya cuma 10-20%. Ini mau dinaikkan terus. Ini sebetulnya tidak bisa terlalu cepat karena mesin-mesinnya kan belum dimodif ya. Betul. Jadi nanti bisa-bisa warranty, garansi yang dibelikan oleh mesin itu dengan adanya biodiesel yang terlalu tinggi, itu bisa warranty-nya bisa void, bisa hangus. Jadi pemerintah harus cukup bisa melihat yang segala macam dari aspek, jangan hanya dari situnya saja ya Pak. Karena kalau mesinnya juga nggak siap, yang pasti filternya pada buntu semua ini Pak. Harus lebih sering diganti. Ini belum dinaikkan loh Pak. Kalau dinaikkan lagi itu kita mestinya bicara dengan pembuat pabrik, pembuat mesin.
harus disesuaikan memangnya Pak, termasuk generator, termasuk mobil, nggak bisa langsung kita pakai biodiesel gitu aja, nggak bisa. Iya benar Pak, benar. Presentasinya ya Pak ya. Iya, presentasinya kalau terlalu tinggi kan pasti motornya ini yang mengalami permasalahan. Betul. Setuju Pak, betul. Ini mesti dari semua aspek mudah-mudahan pemerintah juga bisa mendengarkan itu. Iya. Ya, kalau sekarang teknologi elektrik atau listrik ini yang lagi banyak sekali didengungkan ya, tapi itu kan juga masih membutuhkan waktu yang cukup lama. Iya. Karena ya baterainya ya Pak ya, yang teknologi di baterainya ini yang sulit. Ya, tapi yang istimewa ini Pak ya, teknologi baterai ini semua di negara Asia. Iya. Jadi Jerman aja sendiri kalah dengan perusahaan dari Jepang, Korea, sama Cina. Ya, sekarang kan eranya era Asia Pak, memangnya Pak. Ini Asia ini yang lagi luar biasa sekarang. Kita juga melihat penanganan pandemi COVID ini di Asia kan jauh lebih maju daripada di negara Eropa. Iya. Kacau balau kan di sana. Jadi baterai ini Pak, malah kan perusahaan Chinese yang bikin baterai CATL itu bikin pabrik di Jerman 100 hektar Pak. Wow. Untuk mensuplai baterainya elektrik motornya Mercedes sama BMW. Jadi disuplai dari Asia. Jadi ini era Asia yang tadi Pak Hermanto sampaikan. Bener-bener luar biasa kan. Betul. Ini era Asia yang luar biasa. Pabrik itu chip yang TSMC kan mungkin nomor 1 di dunia kan. Iya. Jadi eranya ya Indonesia harus bisa mengambil bagian di situ lah. Iya. Pendidikan yang mesti kita all out Pak. Di pendidikan harus lebih siap. Kita kalah jauh sama Singapura, India. Lulusan India itu bisa kerja di Amerika Pak, bisa kerja di mana-mana dan bisa dengan tapi kalau ngomong negara India ini memang very ekstrim Pak. Jadi yang paling top itu lihai sekali ya, pintar sekali. Tapi gapnya ini jauh sekali Pak. Wah luar biasa. Sama yang di bawahnya ini, itu gapnya saya lihat. Waduh, antara yang pintar sama yang kurang, antara yang kaya sama yang miskin, itu gapnya luar biasa. Loh, saya pernah ketemu ya Pak di Singapura ya Pak ya. Itu sarjana bisa jadi tukang bersih-bersih. Apalagi Bapak belum ke Indianya Pak. Oh, saya udah. Itu jauh sekali Pak, ekstrim, very ekstrim. Itu berat itu Pak. Untuk memajukan negaranya jadi berat sekali itu. Kalah sama China. Apalagi ada 5 kasta kan. Wah, itu juga membuat masalah itu. Ya itu Pak, terlalu demokrasi yang kebablasan lah. Iya kan? Ya ini kesempatan lah untuk Indonesia, bagaimana kita juga terus bisa bertumbuh berkembang ya, karena demokrasi peta demokrasi dari sisi usia kita juga sangat produktif sekali ya Indonesia ini. Jadi kesempatan kedepannya memang luar biasa. Kalau menurut Pak Hermanto kenapa kok bisa ya kayak Google CEO-nya orang India, Microsoft orang India? Karena itu tadi Pak, memang yang pinter-pinter sekarang ini orang Indianya itu sekolahnya Pak bagus dari sekolah. Karena bahasa mereka kan juga Inggris ya Pak ya, mungkin banyak belajar baca buku. Ada satu sekolah itu yang melahirkan para CEO dunia Pak. Ada satu sekolah di India yang hebat sekali itu. Iya, Ahmad Dabat Pak. Iya, itu lulusan di situ itu begitu sudah keluar, dia jadi CEO di banyak banker ya, di perusahaan-perusahaan raksasa. Ahmad Dabat kalau nggak salah di situ. Iya, itu didiknya benar-benar luar biasa mereka. Dan juga mungkin karena kompetisinya begitu keras dan mereka masih sangat nyaringnya luar biasa Pak. Dan mereka sendiri sangat lapar ya Pak ya. Iya. Laparnya ini Pak ya, lapar untuk mau jadi ya. The biggest. Jadi yang hebat. Jadi Microsoft juga CEO-nya orang India Pak. Iya, hampir semua India Pak sekarang ini. Itu kan luar. Jadi yang tadi Pak Hermanto sampaikan, sekolah perguruan tingginya ini mestinya ditiru oleh Indonesia Pak. Oh ya. Ya kan, kenapa mereka bisa sampai begitu kan? Ini luar biasa. Kenapa? Mestinya tinggal ya. Tapi dengan adanya Nadiem ini di situ, mestinya juga kita harapkan ada banyak perubahan Pak. Mestinya Pak ya. Ya, tapi memang butuh waktu ya Pak ya. Nggak bisa instan ya. Nah ini yang memang PR lah bagi kita semua ya.
Iya. Saya senang sekali dengar Pak Hermanto perusahaannya sudah banyak kerjasama dengan perguruan tinggi. Saya sangat senang sekali mendengar itu, Pak. Iya. Saya sendiri sekarang lagi mau membangun SMK. Itu nanti sekolah menengah kejuruan gratis untuk yatim piatu di seluruh Indonesia. Jadi kalau semuanya perizinan berjalan mulus, pembangunan mulus, ya target kami bulan 7 sudah bisa start kelas yang pertama nanti. Wah, ini nanti saya undang nanti Bapak. Ya. Pak Hermanto di Nongko Jajar, Pak. Di Nongko Jajar. Pak Hermanto masuk surga nanti, Pak. Wah, ya ini apa yang bisa kita give back lah, Pak ya. Saya lihat Pak Charles juga luar biasa. Pak Charles ini CSR-nya juga hebat ya, sering membantu juga Rumah Sakit Apung ya, Dr. Lee Agustinus Darmawan ya. Ya, salah satunya. Juga secara rutin memberi bantuan kepada yatim piatu ya. Ya, itu. Terus juga kepada lansia. Ya. Kan tahun lalu ya Bapak memberi kami juga sumbangan di senior Geraha Senior Paguyuban Tulang Rusuk Surabaya. Luar biasa juga. Terima kasih nih Pak Charles ya. Ya, ngikutin Pak Hermanto aja lah. Bapak luar biasa. Jadi memang CSR juga sudah berjalan dengan baik ya. Iya. Jadi kalau Pak Charles bisa sharing nih Pak, apa sih makna sukses bagi Bapak ini sekarang? Ini satu pertanyaan yang saya juga bertanya-tanya sendiri, Pak. Kan Bapak ini sudah sangat sukses Pak ya, dalam perusahaan juga sudah luar biasa. Ya. Sukses itu kan bukan hanya dihitung dengan dari uang saja ya Pak ya. Ya Pak ya. Setuju Pak. Ya. Sukses itu kalau kita bisa juga kontribusi ke masyarakat. Ya. Sukses kalau juga kita bisa melihat generasi penerus kita juga bisa maju ya Pak ya. Bisa menjadi punya nilai-nilai yang baik. Maju itu kan juga macam-macam. Majunya bagaimana kan Pak ya? Kalau maju dengan nilai-nilai yang bagus untuk masyarakat itu kan kita juga itu satu kesuksesan juga kan Pak. Jadi mulai ini kesuksesan itu dimensinya banyak ya. Jangan hanya diukur dari uang ya Pak ya. Tapi dari kontribusi kita, dari apa yang kita lakukan di lingkungan kita, apa yang kita bisa lakukan untuk pendidikan, apa yang kita bisa lakukan untuk karyawan kita, kalau mereka ikut juga berkembang. Jadi sukses itu sesuatu yang kita tinggalkan, dan kalau bisa yang kita tinggalkan itu kan tumbuh terus. Itu bukan hanya sesaat. Jadi sukses itu multidimensional menurut saya. Salah satu juga sukses, kalau kita sukses kita juga bisa menikmati hidup. Nggak bisa nikmati hidup juga ya salah satu menurut saya sukses itu kan kita bisa bangun pagi, kita sehat, kita bisa ketemu teman-teman. Itu salah satu. Jadi sukses itu banyak sekali anunya Pak ya. Aspek-aspeknya ya Pak ya. Nah, itu yang banyak teman-teman juga sayangkan Pak. Kalau hanya sukses di satu pihak ya Pak ya, tapi di tempat-tempat yang lain mungkin kurang diperhatikan kan rugi. Atau sukses sekali ya Pak ya, tapi nggak bisa nikmatin hidup Pak. Kita di kursi roda terus. Kan sayang ya Pak ya. Jadi seharusnya sukses itu juga mestinya bisa dinikmatin juga ya. Bukan dengan kemewahan, tapi dinikmatin dengan kita bisa ketemu teman, kita bisa berkunjung ke mana-mana, bisa ini. Jadi sukses itu juga kesehatan salah satu yang menurut saya salah satu yang paling penting. Salah satu itu juga sukses kan Pak ya. Kesehatan itu. Jadi itu pengertian saya sukses ya Pak Hermanto. Jadi kalau saya jabarkan kepada sobat sukses, sebuah kesuksesan bagi Pak Charles itu bukan hanya dinilai dari uang ya, tapi bagaimana kita bisa hidup itu dengan selalu bersyukur sehingga kita ini sangat bahagia ya. Terus dari sisi kesehatan juga kita mesti perhatikan nih kesehatan kita dengan rutin berolahraga, makan juga dijaga. Itu tadi sudah dapat rahasia tips dari Pak Charles yang juga bisa dicoba dijalankan ya. Dan setelah kita sendiri mendapatkan satu kebahagiaan dan juga satu kesehatan, kita akhirnya juga akan bisa berkarya lebih
sukses dan akhirnya kita bisa mempunyai makna yang luar biasa bagi banyak orang ya Pak ya. Jadi bisa berbagi akhirnya. Kan dimulai dari diri sendiri. Kalau diri sendiri sudah komplit, akhirnya kan kita bisa berbagi ke orang lain gitu ya. Kalau dari sisi tujuan hidup nih Pak, apa nih tujuan hidup dari seorang yang very sukses seperti Pak Charles Menaro ya? Ini terus terang aja, aku juga masih cari-cari Pak. Tapi kembali lagi, Pak. Tujuan hidup menurut saya itu tadi Pak, bahwa kita hidup itu punya arti lah. Punya arti untuk diri kita sendiri, punya arti untuk lingkungan kita, ya Pak ya. Kita punya arti, kita punya value, kita bisa berkontribusi, ya Pak ya, di lingkungan kita. Menurut saya itu salah satu tujuan hidup. Bapak juga bisa beri legacy, bisa meninggalkan satu legacy yang baik pada anak, cucu. Cicit ya. Itu kan juga satu tujuan, melakukan sesuatu yang lebih baik dari kemarin. Atau melestarikan sesuatu yang sudah berjalan dengan baik. Jangan sampai hanya cuma gitu, habis itu rontok semua. Nah, itu kan juga salah satu kenikmatan ya. Kalau kita bisa melihat bahwa yang sudah berjalan dengan baik jangan punah gitu aja, tapi bisa diteruskan. Jadi saya bukan ahli filsafat ya Pak ya. Tapi saya pikir kita nggak perlu terlalu teoritis ya, Pak. Kita perlu filosofis. Tapi saya yang simple aja, yaitu tadi bisa punya makna ya ke sekitar kita, tidak punya makna di tempat yang kita hidup, di mana kita tinggal, kita bisa punya kontribusi di situ. Itu kan sesuatu yang nikmat ya Pak. Menurut saya. Kalau menurut Pak Herman gimana Pak? Ya memang kita hidup di dunia, kita harus punya satu tujuan yang memang itu sangat mulia ya. Asal punya satu tujuan yang mulia, jadi kita hidup ini kan jadi selalu berenergik untuk mengejar apa yang sudah saya diimpikan ya. Saya punya tujuan hidup itu juga ditanya oleh istri malam-malam sudah mau tidur nih, tujuan hidup kamu apa? Wah, saya langsung, wih, dalam sekali nih kamu tanyanya. Terus saya ngomong, udah, saya ingin menciptakan 1 juta entrepreneur di Indonesia. Dari mana? Ya dari saya punya bisnis unit. Bagaimana itu bisa membawa kolaborasi dengan berbagai macam orang yang ingin mendapatkan penghasilan tambahan. Akhirnya juga saya sharing di podcast, saya sharing di Instagram. Ini semua karena saya punya tujuan hidup bahwa saya mau sharing, saya mau memberi banyak kebaikan, banyak pelajaran. Karena banyak orang mau minta saya jadi mentor, kan waktu saya nggak ada ya. Karena saya mesti bagi waktu saya untuk lebih baik untuk umum, untuk orang tua saya, untuk keluarga saya, untuk bisnis usaha saya. Jadi ya saya ngomong dengan podcast ini kan bisa ditonton dengan banyak sekali orang ya. Dan juga saya akan mengundang tokoh-tokoh seperti Pak Charles yang sangat hebat. Nah ini kan juga bisa sharing ya. Jadi mereka benar-benar mendapat satu pelajaran. Kalau benar-benar menyimak, banyak sekali hal-hal positif yang bisa didapatkan. Dan mereka bisa action, jalankan. Jangan hanya dengar terus habis itu nggak melakukan apa-apa. Ya nggak bisa dong jadi sukses Karena semua tokoh-tokoh sukses saya lihat yang saya interview juga semuanya juga dari kerja keras, kerja smart, dan semuanya tidak didapatkan secara instan. Jadi ya itu yang saya punya tujuan hidup nih Pak. Itu luar biasa ya Pak ya. SMK tadi yang disampaikan. SMK juga salah satu, karena itu nanti 50% akademis, 50% saya akan minta tokoh-tokoh seperti nanti Pak Charles juga akan menjadi dosen tamu untuk memberi arahan, memberi pengalaman-pengalaman agar mereka di hari Sabtu Minggu mereka bisa berkarya. Jadi lulus 3 tahun mereka sudah harus bisa menjadi wirausaha. Saya dengan senang hati Pak harus bisa menjadi wirausaha Pak. Jadi saya bukan ada hubungan dengan perusahaan kami, enggak. Mereka bebas mau kemana aja. Mau nerusin university juga bisa kan sekarang SMK. Jadi memang justru yang diperlukan itu sebetulnya menurut saya kejurusan Pak. Kejurusan yang sudah dekat dengan user.
Ya Pak ya. Makanya ini saya lakukan ini Pak. Jadi kalau project saya nanti satu ini berjalan dengan baik, otomatis kan bisa di multiple. Saya siap untuk support. Saya selalu berpikirnya itu multiple Pak. Jadi kalau you sudah bisa hidup nih, you akhirnya murid-muridnya semua bisa berprestasi, bisa hidup. Wah ini bisa tinggal di copy aja ke negara di wilayah-wilayah lain yang membutuhkan ya. Ini kalau di setiap provinsi ada orang seperti Pak Hermanto, Indonesia ini maju. Wah, sama nih Pak Charles juga lah. Satu, tipunya Pak orang Pak. Ini yang diperlukan Pak untuk negara. Jadi saya kembali lagi sampaikan kalau Bapak ke pendidikan menurut saya itu yang sesuatu yang kontribusinya untuk masyarakat luar biasa. Ya, tapi tetap arahnya ke entrepreneurship Pak. Iya. Tetap ke arah entrepreneurship. Ya, karena apa? Kalau kita lihat dulu di zaman 60-an, 70-an seolah-olah entrepreneurship itu kan dirty work. Ya. Seolah-olah businessman itu sesuatu yang gelap, kotor. Ya. Tidak punya hati, cuma ngelihatnya uang, Pak ya. Cuma ngelihatnya meres atau berbuat sesuatu yang tidak baik, selalu melanggar hukum, curi, kan tidak. Ya tidak semua juga tidak. Iya. Gimana bisa menyiapkan lapangan kerja kalau nggak ada entrepreneur, Pak? Iya. Dari mana lapangan kerja kalau tanpa entrepreneur? Iya. Nah, tinggal entrepreneurnya adalah jangan sampai ada entrepreneur yang menghalalkan segala macam cara. Kan itu Pak ya. Iya. Jadi negara itu membutuhkan entrepreneurship. Oh ya. Kalau UMKM kita, para bisnismen Indonesia ini sangat kuat, sangat solid. Ekonomi Indonesia kita mau majunya jauh lebih cepat. Pak Hermanto dulu koran-koran itu tahun 70-an, 80. Seolah-olah pengusaha is a dirty bird. Iya. Iya Pak ya. Iya. Pengusaha itu seolah-olah jadi kambing hitam lah. Jadi kambing hitam ya. Iya. Padahal di mana saja lah ya, mau pengusaha, mau pejabat, mau profesional siapapun kan tetap itu ada yang abu-abu, ada yang putih, ada yang hitam. Ya tinggal kita mau pilih jalan yang mana. Tapi untungnya sekarang media nggak begitu. Saya lihat media sudah cukup netral, ya Pak ya, nggak sampai setiap pengusaha dicap selalu yang termasuk saya Pak. Ini kita sharing-sharing. Ini kan semuanya bermanfaat, bermutu ya. Tapi kalau komen kita baca, itu banyak juga yang nadanya sangat kadang menyakitkan. Jadi memang beginilah dunia kita sekarang. Selalu akan. Saya tetap sharing lah. Tetap menurut saya kita jalan tetap kalau kita sudah di jalan yang benar, jalan terus lah Pak. Iya. Itu selalu terjadi biasa Pak Terima kasih nih Pak Charles, ini waktunya sudah nggak terasa ini, menyita lebih dari 1 jam ini. Jadi di kesempatan yang berbahagia ini Pak Charles mungkin ada tips-tips bagi para milenial atau sobat sukses ya, bagaimana nih memulai suatu usaha atau memulai sebuah bisnis ya. Mungkin Pak Charles bisa sampaikan. Ya, menurut saya kembali lagi ya, ini hukum yang sudah bertahun-tahun dari nenek moyang kita ya, salah satu ya kerja keras, tidak semua itu instan ya, dan berani inisiatif dan tidak takut membuat kesalahan. Itu. Jadi berani mencoba ya, jangan takut gagal ya. Coba gagal nggak apa-apa. Apalagi masih muda ya. Nanti itu kan ilmu. Jadi lebih pinter. Nggak masalah. Nggak masalah. Jadi kembali lagi, jangan takut membuat kesalahan. Jangan takut pada kegagalan. Kegagalan itu adalah satu batu loncatan kita untuk yang berikutnya. Itu saja sih sebetulnya. Ya, jangan takut kepada membuat kesalahan. Thank you nih Pak Charles. Jadi sobat sukses tolong dicamkan ya. Jadi bagi para milenial, sobat sukses yang ingin memulai bisnis, jangan lupa untuk kerja keras ya, kerja smart, dan juga jangan takut untuk mengalami kegagalan, karena justru dari kegagalan itulah you belajar untuk naik kepada level selanjutnya ya. Dan harus lebih kreatif, punya diferensiasi, sehingga tidak perang harga terus, tapi mempunyai nilai-nilai tambah sehingga bertumbuhnya secara sehat dan bisa menjadi wirausaha Indonesia yang mantap ya. Stay humble, stay positive, stay on fire.